Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Keberadaan kita saat ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Bapa karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi ini, Tuhan sudah melindungi kami. Dan hari ini kembali kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau pakai hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tapi melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Saya akan membaca ayat 19 sampai 22. Tertulis demikian. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara dikasihi Tuhan, Hayden Wilson Tozer, seorang penulis dan pendeta di Amerika, pernah mengatakan bahwa menjadi pengikut Yesus berarti meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Mother Teresa, seorang suster dan misionaris di India, pernah berkata, mengikuti Yesus itu sederhana, tapi tidaklah mudah. Kita harus mengasihinya sampai terasa sakit dan kemudian lebih mengasihinya lagi. Mengikut Tuhan Yesus seringkali menjadi hal yang dilematis bagi sebagian besar orang, termasuk kita juga, karena kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dan kita dikehendaki untuk mematikan keakuan, menyangkal diri, dan memikul salibnya. Dalam Matius 8 ayat 18-22 ini, Tuhan Yesus menyatakan tentang bagaimana seharusnya kualitas seorang yang mau mengikutinya. Ada 3 kualitas yang dirindukan Tuhan dari setiap kita yang percaya kepadanya. 3 kualitas itu tertulis dari perikop ini dan juga dari ayat perikop yang paralel, yaitu dalam Lukas 9 ayat 57-62. Apa saja 3 kualitas pengikut Tuhan Yesus? Yang pertama, mengikut Yesus bukan karena motivasi materi. Di ayat 19-20 tertulis, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi motivasi dari ahli Taurat ini. Tuhan tahu sampai kedalaman hatinya. Apa yang menjadi motivasi kita, saudara, dalam mengikuti Tuhan Yesus? Apakah kita sedang mencari materi atau kekayaan? Apakah kita sedang mencari ketenaran, mencari suatu keuntungan lahiriah dari mengikuti Yesus? Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dan ikuti Dia karena kita sungguh-sungguh mengasihinya, bukan karena kita ingin untung atau kaya secara lahiriah. Yang kedua, mengikuti Yesus dengan penuh komitmen. Di ayat 21-22 tertulis, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Orang ini bukan sedang akan mengubur ayahnya, tapi berusaha menunda-nunda dan mengulur waktu dalam mengikuti Yesus dengan berbagai alasan yang dia buat-buat. Mari saudara, kita ikuti Tuhan tanpa banyak berdalih, tanpa mengundur waktu, dan tanpa mengulur-ulur kesempatan. Selagi kita diberi kesempatan hidup,
pakai itu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ikuti Tuhan dengan komitmen hati yang sungguh untuk melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, mengikuti Yesus dengan fokus kepada Tuhan. Kita baca di ayat paralel yaitu Lukas 9 ayat 61-62. Di situ tertulis, seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikut Yesus berarti fokus hidup kita arahkan kepada Tuhan, dan kita mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilannya bagi kita. Jangan lagi menoleh ke belakang, jangan menoleh ke masa lalu, jangan menoleh ke dosa-dosa dan hal-hal lain yang sudah kita tinggalkan. Mari tetapkan hati kita untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Saudara dikasih Tuhan, ingatlah 3 hal ini. Jadilah pengikut Tuhan Yesus, bukan karena materi. Jadilah pengikut Tuhan Yesus yang penuh komitmen, dan jadilah pengikut Tuhan Yesus yang selalu fokus dengan sungguh kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami, mengoreksi kami, untuk kami menjadi pengikut-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih belum mengikuti Engkau dengan segenap hati. Masih ada motivasi-motivasi lain dalam diri kami. Kami tidak berfokus kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami berubah. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti Engkau dengan penuh komitmen, kesungguhan, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, dan tuntun kami, bentuk kami ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan berkati, dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat, menyatakan kuasa mujizat, pertolongan, kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan, kami alami mujizat, berkat sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.